Alhamdulillah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam abi tadi hirupnah barokah. Selamat dunia akhiratnya, terutama rizkinya juga barokah. Selamat dunia akhirat. Ibu-ibu yang jawab salam abi doakan semoga suaminya banyak rizkinya. Yang gak jawab salam abi juga ibu-ibu abi doakan semoga suaminya banyak istrinya. Amin gitu, Bo. Oh, udah. Baik, abi ulangi sekali lagi yang kompak ya. Insya Allah abi niatkan ceramahnya semoga kuat sampai jam 2:30. Amin. Ya siap. Aku lakum bisalami marratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Beda-beda baik jangan ibu-ibu mah. Iya kan bapak-bapak Allahu Akbar, ibu takbir. Cemen. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak jawab Allah berarti bolot eta cuma. Awas ya, senantiasa hidup dan mati kita bersama Allah. Karena kita datang dari Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan saat ini kita perjalanan menuju Allah. Agar kita matinya husnul khotimah. Iya, kita ini proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah sedang pulang ke Allah. Jangan sampai dari Allah pulangnya nasar. Subhanallah. Tidak sedikit mereka yang pulangnya nyasar di kuburan menjerit-jerit. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, hidupkan hamba kembali ya Allah. Hamba janji kalau hidup lagi hamba pokoknya warak arek ngaji we puasa we
Pokoknya tolong hidupkan hamba ya Allah. Kalau hamba hidup lagi, hamba akan akur sama tetangga, akan memaafkan semua salah orang, akan mencintai semua tetangga dan masyarakat. Pokoknya hamba pengen ngaji bejantan jelma saroleh ya Allah. Mohon hidupkan kembali ya. Sok kalau nggak percaya tanya ke kuburan. Itu sohe diceritakan. Banyak manusia di kuburan pada ngejerit pengen hidup lagi karena menyesal dia datang telanjang ke muka bumi, di buminya tertipu dengan nafsu, mengabaikan perintah Allah, sibuk jeung harta benda, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peras keringat, keburu sholat keburu ngaji. Akhirnya dia datang telanjang, pulangnya pun telanjang, tidak bawa amal ibadah. Akhirnya di dalam kubur menyesal, menjerit-jerit pengen hidup lagi, mau beberes diri, sudah tidak ada waktu, terlambat juga. Jadi telam. Ayo semua yang hadir di sini, mumpung masih hidup, jangan sia-siakan hidup yang sekejap mata ini. Ini kan wajahnya wajah pocong semua ini. Ini kampung naon ngaranna Bu? Sukaresmi. Emang di Sukaresmi ini ada orang mati yang dibungkusnya siga pais gitu? Gak ada kan? Pasti semua juga dibikin pocong lah. Takut beda di dia mah beda meren. Mun aya nu paheta lain dipocong lain dibungkus kayak pais gitu. Ini pasti calon pocong semua ini. Makanya ingat, mumpung masih hidup, sama tetangga yang akur, sama suami yang nurut. Jangan suka tengkar, membenci orang, marahin orang. Makan harus dipikirkan halal haramnya, ngomong harus dipikirkan menyakitkan ente, membahagiakan ente, ulah sombong, ulah takabur, engke nyesel keju. Subhan, ini bukan basa-basi guys. Ini fakta. Walhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an. Bapak-bapaknya mana suaranya? Pak? Masih hidup? Ayo bareng-bareng kita malam ini, mumpung malam ini kita ditakdirkan kumpul masyarakat Sukaresmi. Ayo bersama-sama memanggil Allah, menyebut Allah. Maka Allah berjanji, cek Allah, fadkuruni adkurkum. Kalau kalian memanggilku, mengingatku, dan selalu memanggil dan mengingatku, maka aku berjanji masyarakat Sukaresmi akan hidupnya barokah, dijauhkan dari bahla dan musibah, sehat lahir batinnya, bahagia hatinya, rizkinya lancar. Itu pasti Al-Quran saudara. Makanya kalau sama Allah itu selalu Allah, Allah, subhanallah, subhanallah. Ingat Allah aja. Jangan ini mah apalagi lagi ngobrol, lagi kumpul, lagi masak, lagi ke pasar. Kersulat baik. Mulut nama bismillah, Allahu Akbar, hati nama kaya Allah na di akal. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Atau hati nama karena sarboa. Iya, hati nama karena ayam, hati nama ke kambing, ke kabun, ke kadu, ke mana hati nama. Sedang menyembah Allah saja tidak ada Allah dalam hatinya. Apa itu? Subhanallah.
Bismillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Ya Rasulullah. Semuanya. Ya Habib Allah. Semuanya. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Teng 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 teng. Ini bukti bahwa yang hadir di sini semua ahli surga. Jelaslah fakta, nggak bisa ditutup-tutupi. Pertama, pintar baca sholawat. Kedua, malam ini sedang memperingati peringatan Maulidun Nabi. Malam ini masyarakat Sukaresmi sedang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Masyarakat Sukaresmi tiada lain tiada bukan Mauludan ini memuliakan Rasulullah. Betul? Cek Rasulullah, barang siapa yang memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah maka pasti surgalah tempatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Amma ba'du, hadratal mukarram, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para ustadz, para kesepuhan masyarakat Sukaresmi yang tidak bisa Abi sebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah semoga tidak mengurangi rasa hormat Abi. Wabil khusus hadratal mukarram ila syaikhina al-kiram Ghafarallahu rahimahullah. Al-Fatihah. Wahadratul mukarram masyarakat Sukaresmi, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, yang tua, yang muda, yang ngompong, ayah apa? Ngepeot ayah. Pokoknya semuanya yang hadir di sini yang sangat-sangat Abi cintai. Kita satu akidah, satu tujuan, satu iman, dan satu Tuhan. Betul? Maka dari itu ayo bersama-sama malam ini kita mudzakarah dan tujuannya tiada lain tiada bukan memperingati peringatan hari lahir Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Karena beliau Nabi Muhammad itu cek Rasul bifadlillah wa birahmatihi adalah anugerah, pertolongan dan cinta kasih sayang Allah. Allah lahirkan beliau ke muka bumi untuk membawa kita, mengantarkan kita, menunjukkan kita, menerangi kita agar masyarakat Sukaresmi iya nyaho terang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Itu semua sababiah kelahiran beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Andai kata Rasulullah tidak dilahirkan ke muka bumi, mungkin yang hadir di sini jahiliyah semua. Kita tidak akan pernah mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Mau cari tahu sama siapa? Halo? Makanya betapa kufurnya orang kalau mengingkari peringatan Maulidun Nabi, kalau tidak cinta kepada Nabi. Itu sangat-sangat terlalu. Subhanallah. Inilah orang-orang yang mensyukuri
ya, atas nikmat Allah, fadl Allah, rahmat Allah, anugerah Allah yang diturunkan ke muka bumi, yaitu Rasulullah yang mengantarkan kita, menerangi kita, menuntun kita untuk menghadap Allah agar tidak nyasar. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, malam ini Abi pengen ngobrol, ya. Insya Allah semoga obrolan ini mendapatkan ridha Allah. Kembali kepada tentang pribadi kita masing-masing. Abi boleh turun? Boleh turun? Terutama Abi mau menghadap bidadari-bidadari surga. Bu, jangan tersinggung ya. Abi boleh jujur? Benar. Jangan marah. Wahai kaum Hawa yang hadir di sini, ingatlah, bukan ilusi dan bukan puisi, tetapi fakta. Ketika Rasulullah keliling ke neraka, di neraka isinya yang paling banyak adalah ebo. Jangan disinggung dulu, terserah. Kalau ibu beriman, pahit-pahit telan aja asal sehat. Karena kita sakit. Siapa wanita yang sakit? Wanita yang sakit adalah wanita yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Terutama wanita yang suka ngelawan suami. Dengarkan baik. Ratakan ya Allah, Abi mencintaimu sayang. Kalau bukan karena cinta ngapain? Dapat apa? Aku sangat mencintai Allah yang menciptakan kita semua. Abi nggak mau ibu-ibu di antara yang hadir di sini ada yang masuk neraka. Semoga ahli surga semuanya. Ketika Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula ya Jibril, itu wanita paling banyak di neraka, apa salahnya dan apa dosanya ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu wanita paling banyak di neraka umumnya adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, yang suka pelembang-pelembung sama suaminya, yang suka ngelawan suami. Subhan. Bu, dengar. Jangan basa-basi. Ayo, antara iman dengan iman, roh dengan roh. Dengarkan baik-baik. Kenapa wanita ngelawan suami? Pengen tahu Abi. Dipikir secara logika Bu ya. Dengar saya. Kita wanitanya, umpama wanita. Yang ngasih makan suami, yang bikin rumah suami, ngasih minum suami, ngasih baju suami, hidup mati suami, sehat sakit suami. Sampai perbuatan Anda kalau salah dosa, suami yang nanggung. Pikir sayang. Apa Bu? Abi, kalau suaminya nggak masih minum gimana? Mana ada Bu suami nggak masih ngasih minum? Kalau ada suami nggak ngasih minum, itu ibu salah nikah. Kenapa nikah sama jin? Nggak ada ceritanya, nggak ada dalam komusnya suami nggak ngasih minum.
Kalau ada suami nggak mampu, ada. Kalau suami tak berdaya, ada. Tapi ingat ibu, umpama ada ibu-ibu yang usaha, ya, ngasih makan suaminya, ngasih makan anaknya, suaminya nggak usaha, tetap ibu nggak ada ruginya. Kan ibu ngasih makan sodako sama suami, pahalanya besar. Satu. Yang kedua, kalau suami ibu ridho karena nggak mampu tapi ibu yang nolong, jaminannya surga. Ridhonya suami, ridhonya Allah. Murkanya suami, murkanya Allah. Surga dan nerakanya ibu-ibu berada di suami. Tergantung ibu mau bikin apa suami, mau dibikin neraka apa mau dibikin surga. Jawab. Udah terima syukuri. Wahai bapak-bapak, jangan bangga kau saya bilang. Dengerin dong. Ya saya kelabung enggak kelabung. Dengerin dulu, Pak. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Anda jangan enak makan, enak tidur. Karena Anda nanti di hadapan Allah akan ditanyakan segala urusan istrimu dan anakmu. Subhan. Sedikit saja Anda mengkhianati istrimu, sedikit saja Anda membiarkan istrimu tidak taat dan takwa, maka apapun yang dilakukan istrimu, kamulah yang akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Dan yang perlu diketahui wahai bapak-bapak, jangan bangga jadi suami, jangan bangga jangan jadi laki-laki, karena di dunia ini tidak ada laki-laki yang keluar dari pohon kelapa. Hormati perempuan, muliakan perempuan, sayangi perempuan, cintai perempuan. Rasulullah waktu mau meninggal yang dititipi kepada kita apa? Siapa? Nih, An-Nisa. Itu waktu mau meninggal Rasulullah. Wahai laki-laki, jaga wanita, sayangi wanita, hormati wanita. Tuh kedengan sih. Belak-belakan Pak ya, belak-belakan ya. Walaupun Bapak rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin pergi hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, rajin sodakohnya, kalau tidak mendapatkan ridho seorang wanita, tidak akan masuk surga. Makanya jangan macam-macam sama wanita. Ibumu wanita, kau tahu itu. Kenapa ada hadis seperti itu? Anna ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Anna jannata tahta aqdamil ummahat. Surgamu wahai para laki-laki berada di bawah telapak kaki wanita. Ingat itu. Ayo, jangan basa-basi. Memang ibumu laki-laki. Allah itu maha bijaksana, maha adil. Surganya ibu-ibu ada di laki-laki, suami. Surganya laki-laki ada di wanita, ibu. Adil. Bapak-bapak petang-petang petiting kayak apa? Kalau menyakiti seorang wanita yang disebut ibu, jangan mimpi masuk surga. Ya Allah, subhanallah. Ayo, kita diciptakan oleh Allah itu untuk saling mencintai, romantis, saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghormati. Jangan saling membenci, saling menggibah, saling memfitnah. Jangan Bu, jangan.
Ya Allah, mau sama tetangga kek, mau sama saudara kek, mau sama orang yang dikenal atau tidak, jangan ada permusuhan, jangan saling membenci, jangan saling sakit hati, jangan doleng, jangan menghina. Subhan, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda, bapak, ibu pengen hidupnya bahagia? Sehat lahir batinnya pengen? Usahana lancar, rizkina lancar pengen? Hirup nah barokah pengen? Hatinya selalu bahagia pengen? Kebunna buah-buahana loba makmur pengen? Kalau pengen, kata Allah, dengarkan baik-baik. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalau kalian pengen rizkinya banyak, hidupnya barokah, miliknya lancar, usahanya lancar, sehat badannya, sehat batinnya, hidupnya bagaikan di surga, matinya asup surga. Siap, kata Allah, man zakkaha. Maka syaratnya adalah hatinya harus bersih. Halo, halo. Bersih dari apa? Pertama, dengarkan baik-baik. Nih, orang sukses nih ya. Kamu buktikan nanti pulang dari sini, amalkan ini omongan Allah, silakan. Orang yang bahagia, sukses, rizkinya lancar, usahanya lancar, jadi orang yang bahagia, kaya raya, selamat dunia akhirat. Pertama, hatinya tawadhu. Orangnya rendah hati, loba rumah sana, hirup nanti sombong, penuh dengan cinta, tidak ada benci sama orang, sayang aja, hormat sama orang, menghormati orang, memuliakan orang, mencintai orang, menghargai orang, menolong orang. Tidak ada sombong, tidak ada takabur, tidak ada ria, tidak ada hasud. Maka dijamin oleh Allah, qad aflaha, pasti hirupna sukses dunia akhirat. Tapi wa qad khaba man dassaha. Kalau hatimu kotor, sombong, aing aing gagah, aing sakti, aing kaya, aing hebat, aing cantik, aing kaya, rumah aing bagus, kebo aing loba, tanah aing loba, aing sombong, takabur, ujub, ria, pengen dipuji orang, pengen dimuliakan orang, pengen dihormati orang, pengen subhanallah. Hasud, iri sama orang, penuh dengan kebencian, dendam, marah sama orang. Kata Allah, padahal hidupnya akan selalu susah, bangkrut, cilaka, tidak akan selamat. Kita buktikan nanti. So, kalau ada orang yang susah, banyak musibah, banyak masalah, usahanya seret, gak usah nyalain orang, gak usah mengkambing hitamkan tetangga, anak, istri, gak usah. Gara-gara saya punya istri kamu, gara-gara, gak usah mengkambing hitamkan orang. Kalau menemukan susah, derita, seret, sakit, apalagi sakit hati dan lain sebagainya, itu satu doang, hatimu kotor. Makanya ibu jangan suka benci sama orang lain. Abi gimana kalau orangnya sama kita tuh dolim, hibah, fitnah, benci, nyakitin, lastai, dihina, lastai. Biarlah nerakanya di sana saja. Ibu jangan ikut-ikutan jadi neraka.
Jangan ngedownload, jangan ngeblotot keburukan orang. Biar buruknya di sana aja. Kita jangan ikut-ikutan. Ketika orang anjing lo, kita ikutan babi lo lah. Orang marah kita monyong, orang benci kita masak. Ya salah. Udah orang kayak gitu mah sama-sama neraka, sama-sama susah, sama-sama hina. Enggak ada yang mulia, enggak ada yang selamat. Jadi ibu kalau dibenci orang, dimusuhin orang, disakitin orang, tenang sayang. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ibu nggak usah repot bagaimana caranya membalas, nggak usah. Allah pasti membalas. Ya. Repot amat mikirin kelakuan orang. Hah? Allah pasti, kata Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kamu nggak usah sibuk mikirin kelakuan orang, serahkan padaku. Baik buruk sekecil debu pasti akan aku balas. Tunggu saja tanggal mainnya. Subhan. Biarkan pendosa yang jahat, sombong, takabur, dolim, tertawa bahagia, menghina kita, mengejek kita, nyakitin kita. Biarkan. Di balik tawanya belum tahu kalau ada nangis yang sangat menyakitkan. Tertawa puas engkau tertawa, dan bangga setelah memperdaya, tetapi ada yang kau lupakan. Hukuman dan keadilan Allah tiada dosa. Bebas tanpa Jelas? Pendosa, pemabuk, penjidah, pendolim, pemfitnah, penggibah, walaupun enak makan, enak tidur. Sebenarnya di balik itu ada derita dan sesuatu bala musibah balasan yang akan didapatnya. Ada apa, Bu? Kalau untuk dosa, semua yang hadir di sini paling banyak dosanya adalah Abi. Kita ini manusia tuh pelaku dosa. Makanya nggak usahlah manusia sombong mentang-mentang Allah. Kenapa? Karena masawihi, karena hasanatuhu musawiyan, kaifala yakunu masawihi musawiyan. Yang namanya manusia itu benernya aja salah, benernya aja apalagi salahnya pasti salah, coy. Coba kita lagi sholat, bener nggak? Sholat bener nggak? Bener sholatnya. Tapi kenapa Allahu Akbar kita sholat ninggalin utang, habis nyolong bebek, habis nyangkul galong orang. Ketika sholat hatinya dendam sama orang, pikirannya inget orang. Bagusnya aja jelek, apalagi jeleknya pasti jelek. Subhan. Makanya jangan bangga diri, jangan mentang-mentang. Ingat, ya Allah. Kita jangan bangga karena ada orang tua, ada sanak, ada saudara, ada tetangga. Demi Allah, kata Allah, la yanfa'u malun wala banun. Sebanyak apapun hartamu, walaupun banyak mobilnya, banyak sawahnya, banyak uangnya, banyak emasnya, kata Allah, ketika kamu mati, sedebu pun tidak akan ada yang kamu bawa. Wala banun, walaupun kamu banyak temannya, banyak bosnya, banyak saudaranya, banyak genggengannya, banyak tetangganya, banyak keluarganya, wala banun, tetap kata Allah, kamu datang sendiri, pulangnya pun harus sendiri. Halo? Waktu ngiring ke kuburan, wih, semua ikut. Anaknya ikut, suaminya, teman-temannya, bosnya, tetangganya,
motorna, termosna, cangkulna, pengkina, gelasna, kopina, ikut semua ke kuburan. Kata si mayat yang digotong waktu di bawah tuh, la ilaha illallah, la ilaha. Kata si mayatnya, asik ikut semua, asik ikut semua. Suara. Tapi kenapa ketika sampai di kuburan yang masuk, yang nyungsep cuman yang mati doang? Yang masuk cuma yang mati doang, yang lainnya nggak ada yang masuk. Ya Allah, ya Allah. Langsung kita ditumbun tanah, diulungin tanah, lalu ditagih begitu saja, dibuang, ditinggalkan sendirian dalam kuburan. Anaknya pulang, bapaknya pulang, ibunya pulang, temannya pulang, tetangganya pulang, bosnya pulang, motornya pulang, termosnya pulang, sapuna pulang, cangkulnya pulang, gelasnya pulang. Kopina masih ayah seetik, kopina teh. Terus saya kita bekas nyangkul teh, bekas tukang gali kubur masih ayah. Cuma seketik doang, aja pulang. Tinggal sesendok aja pulang. Tapi punten di dia ayah biasanya kalau di Palembang itu ayah ketika ngubur kuburan tinggalin payung, naon ayah tadi dia. Ulah ayah, itu haram ya. Dari mana kaulnya siapa ulamanya? Dari mana mangkul anu siapa? Emangnya itu si mayat mau hujan-hujanan? Tinggalin payung, tinggalin pengki. Emang si mayat suruh nyapu? Bawa pulang, manfaatin. Mayat gak butuh payung, gak butuh cangkul, gak butuh pengki, gak butuh bunga. Hai, mayat itu butuh doa, butuh kiriman Yasir Fatihah, bukan payung. Ya Allah, naon panas. Ya Allah, Rabbi Subhanahu. Pulang semua akhirnya sendiri. Makanya kata Allah ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Allah itu tai. Abi masuk kenceng dia ya. Allah. Ampun dah. Coba ulangi deh. Abi mau ngenceng-ngenceng. Jawabnya. Allah. Ulangi deh. Al-Aqumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Alhamdulillah ya Allah, Rabbi subhanallah ya Allah. Insyaallah malam ini, hari ini dan seterusnya masyarakat Kampung Sukaresmi hujan barokah, hujan rahmat, hujan rizki, hujan makfirah, hidupna masyarakat makmur barokah sehat lahir batin. Ini berapa orang yang bareng-bareng nyebut Allah tadi tembus ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Kita ngaji bareng-bareng ya. Kata Allah, alhaqumut takasuru wa manahu wallahu alam bisawab, lakin wa tafsiru fi kutubit tafasir. Alhaqumut takasuru, wahai masyarakat Sukaresmi, alhaqumut takasuru, kalian itu banyak yang tertipu. Siapa yang tertipu? Takasuru, tertipu dengan dunia. Yang ada di hati dan benak pikirannya hanyalah dunia, jeng dunia beas, pinjam uang.
hidup nanti mikirin mati, lupa ada di mana, lupa mau kemana. Sibuk ngapelaan dunia, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peras keringat, tekeburu sholat, tekeburu ngaji. Sibuk jeng HP, sibuk seng sawah, sibuk jeng icalan, sibuk ngabelaan beteng hiji yang padahal perutnya, badannya, jasadnya ini akan diwaris cacing tanah. Sementara yang akan diwaris oleh roh dan dirinya adalah amal ibadah, tapi dirinya lupa ada di mana, mau kemana, sampai tidak sempat ibadah. Hatta zurtumul maqabir, ditunda-tunda keng air nama tersadar ternyata terang sampai poho umurna sabaraha. Tua belum banyak amal, belum berbuat amal, kaburu mati. Tuhan, itu kan Al-Quran. Manusia, banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat. Betul? Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya, hingga sampai nyungsep ke dalam kuburnya. Subhan. Ingat ibu-ibu, awas. Sekarang zamannya zaman Dajjal. Dajjal sudah masing-masing tangan Anda. Waktu sholat megang Dajjal, waktu ngaji megang Dajjal, subuh-subuh megang Dajjal, waktu dohor megang Dajjal. Aja Dajjal di Dajjal. Naon Dajjal pura-pura aja. Subhan. Coba. Gara-gara Dajjal orang tua dilawan, gara-gara Dajjal ribut sama suami, gara-gara Dajjal sama tetangga bertengkar, gara-gara Dajjal makan halal haram hajar blek. Subhan. Coba. Ya Allah. Rabbi subhanallah wa bihamdi. Sekarang sudah tanda-tanda kiamat, cek Rasul. Iktarabas sa'atu. Sekarang tanda-tanda bagi kiamat sudah begitu dekat. La yazidun nasu min Allah illa bughdan wa la yazidun nasu min dunya illa hirsan. Tanda-tanda kiamat saat ini adalah, pertama, orang sudah lupa Allah. Udah, apalagi di pasar, lagi di sawah, lagi ngobrol, lagi sholat aja lupa Allah. Lagi sekolah nggak ada Allah, hatinya pikirannya nggak ada. Lagi sholat apalagi lagi ngobrol aja. Lagi ke pasar, lagi main TikTok, lagi main Facebook, lagi main Instagram, udah nggak ada Allah di situ, hilang. Allahnya nggak hilang, kitanya yang menghilangkan Allah. Dan paling jelas hadis itu adalah, kata Rasulullah, manusia saat ini yaitu adalah hidupnya mengutamakan makan. Dunia, uang beas, uang. Udah, pohon jeung mati, pohon ayah di mana, pohon yang kemana? Ada waktu dia dikokolin cocong aja, dibedugin cocong aja, diadanin cocong aja, dikomatin cocong aja. Tiba-tiba kata naon gitu. Kita panitia ini kompak amat sih. Palura menang ngajarin mana teh.
Iya kan? Zaman sekarang kan coba oke. Di masyarakat banyak, masjidnya gede, paling aja berapa? Tuh tilu ya. Itu 3 aja udah pada mau mati itu. Yang imam batuk aja. Yang jadi makmum 2 nih, anu hiji bengek, anu hiji. Subuh kesiangan, dor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya bablas. Subhanallah, 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 subhanallah. Tolong ya ibu bapak, malam ini peringatan Isra wal Mi'raj. Rasulullah mengingatkan waktu mau meninggal dunia, as-sholah, as-sholah. Kalau pengen kalian selamat bahagia dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Awas, Abi baca di kitab belum nemu pemuda. Bukan ya, mana Pak Kiai? Ustaz, coba takut Pak Ustaz pernah udah nemu. Jablay, dilaknat, ada nggak hadisnya? Belum nemu. Paling dosanya besar, siksaannya berat. Tapi dilaknat enggak, belum nemu. Pemabok dilaknat, belum nemu Abi, belum sampai. Orang nggak puasa dilaknat, belum nemu. Mencuri dilaknat, belum nemu, belum nemu. Hanya dosanya besar, siksaannya berat, gitu aja. Tapi tarikus sholah mal'unun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat itu dikutuk dan dilaknat sampai hari kiamat. Bu, daripada tinggal sholat lebih baik minta sama Allah jadi anjing. Pemuda, kamu jangan melotot-melotot, ingat kamu. Enggak, masalahnya begini, kalau Anda bertanya, ya Allah masa depan saya bagaimana, nanti saya dewasa bagaimana, enggak usah menanyakan masa depan Anda. Masa depan Anda itu ada dan sudah dijawab sekarang. Kalau Anda tanya siapa nanti Anda, tanya pada dirimu, bagaimana sholat Anda. Kalau subuhnya kesiangan, sholatnya jarang-jarangan, eta asli calon bangkrut, calon susah. Gak usah basa-basi. Mana ada orang tinggal sholat sukses, mana ada bangun subuh kesiangan sukses, mana ada. Ayo selamatkan dirimu, jaga sholat 5 waktu. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah, kalau kamu pengen sukses dunia akhirat, jalani hidup ini dengan sabar, jaga sholat 5 waktu, selamat dunia akhirat. Beres. Halo. Bahas sholat lebih baik jadi anjing daripada nggak sholat. Kenapa? Anjing bu, walaupun najis nggak pernah sholat, tapi kalau mati nggak masuk neraka boy. Anjing najis nggak pernah sholat, mati nggak ada urusan dengan mungkar wa nangkir coy. Anjing najis nggak sholat, mati selamat dari neraka hoi. Kalian coba-coba tinggal sholat. Man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka matinya masuk neraka jahannam selama-lamanya. Alhamdulillah menang istirahat. Aduh ya Allah, surah. Balasannya luar biasa orang yang meninggalkan sholat. Bukan neraka wel, bukan neraka sakor, bukan neraka sair lagi, jahanam. Subhanallah. Surah. Neng, jangan tinggal sholat ya. Yang masih perawan jaga sholat 5 waktu, insya Allah jodohnya bagus, soleh kayak raya, amin. Yang masih jejaka jangan tinggalkan sholat, jaga sholat 5 waktu subuh berjamaah, dijamin bahagia sukses akhirat dunia akhirat. Insya Allah jodohnya soleh cantik garilis nurut to'ah. Gampang pengen bahagia sukses dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu.
waktu, jalani hidup dengan sabar. Halo, kumaha teraskeun Bu? Ini sudah jam 3:30 Bu. Ayo istighfar dulu yuk. Astagfirullah Rabbal. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen bahagia, sukses dunia akhirat, jodohnya bagus, nasibnya bagus, takdirnya bagus, usahanya lancar, kaya dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Ngan perlu diingat kata Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Kita tidak maksiat, tidak ngebohong, tidak dolim, tidak jahat, tidak berbuat dosa. Jangan hanya waktu sholat doang, juga wusto, di luar sholat pun kita tetap sholat. Paham deh? Waktu sholat ibu ngebohong nggak? Enggak. Nyuri nggak? Enggak. Ngegibah nggak? Ngefitnah orang nggak? Ngebenci orang nggak? Mukul orang nggak? Enggak kan? Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah kata Allah, kalau kamu pengen sukses bahagia dunia akhirat, sholat nak ulah waktu sholat doang. Di luar sholat, sholat baik. Jaga mulut, jaga tangan, jaga hati, jaga mata, jaga kaki, tetap jaga yang membatalkan hidup. Jangan hanya menjaga yang membatalkan sholat saya. Hei. Orang rajin sholat Allahu Akbar asopan alim tawaddu, entah ngegibah, entah ngebidah, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, langsung ngomongin orang datang ke musola pakai sendal jepit, pulang nak cari sendal kulit. Suah ngegibah orang di luar sholat, ngefitnah orang, ngebenci orang, musuhin orang. Waduh. Tetap sholat kayak gitu nggak ngefek dalam kehidupan. Orang yang rajin sholat tapi hidupnya susah aja bangkrut, karena dia sholatnya hanya sebatas dalam sholat, di luar sholat dia maksiat. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Kumaha ibu teraskeun atos gitu Bu. Tapi insya Allah abi ka dia ya, insya Allah bapak ibu. Pemuda jujur, lanjut apa udah? Lanjut. Tolong. Oke dengarkan ya. Sebelum abi tutup dengan salam, nih terakhir. Tapi insya Allah semoga Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Jadi sekali lagi bapak ibu jangan tinggal sholat. Karena tidak ada dosa yang paling terbesar dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Meninggalkan sholatnya lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada nyuri. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada mabok. Padahal mabok, judi, zina, apalagi membunuh orang dosanya kan besar, tapi tidak sebesar meninggalkan sholat dosanya. Subhanallah. Makanya taruhannya orang meninggalkan sholat itu jahanam. Taruhannya orang meninggalkan sholat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Subhanahu. Makanya bapak ibu jangan tinggal, jangan tinggal. Awas, ingat saudara, ingat kata menurut abi nih, yang namanya sholat walaupun ibu siapa, orang pinter lah, siapa aja yang pinter, tetap sholat itu sababiahnya maksa. Abi sendiri sholat itu maksa Pak. Ada seorang kiai katanya rajin sholat, rajin ngaji, ditanya jawabnya apa? Abah kata orang ini, katanya Abu ya rajin sholat tetap Abah mah menang maksa.
Subhanallah. Jadi ibu kalau mau sholatnya rajin, bisa menjaga sholat 5 waktu, syaratnya, rumusnya, obatnya, syariatnya adalah paksa. Paksa tuh. Karena ayat hadisnya wajannatu muhaitum bil makari, wahai masyarakat Sukaresmi, pengen masuk surga? Pengen bahagia? Pengen selamat? Maka kalau pengen bahagia, sukses, selamat dunia akhirat, cek Rasulullah, wa jannatu muhitum bil makari, jalannya adalah paksa. Salat paksakeun, ngaji paksakeun, jujur paksakeun, memaafkan paksakeun, puasa, sedekah, ngaji, semua paksa. Jangan mimpi kamu pengen jadi orang baik kalau Anda tidak memaksakan diri berbuat baik. Ngeyel. Beware. Yes, you understand speaking me God. Subhanallah. Ya, awas, Bo. Cek Rasulullah wan naru muhaitum bisyahawat. Yang namanya jalan neraka, jalan susah, jalan bangkrut, jalan hina, jalan cilaka adalah bisyahawat, yaitu pengen. Dipengen nih kalau jalan cilaka mah. Pengen apa? Pengen apa ya? Pengen ente sholat, pengen ente ngaji, pengen mabok-mabokan, pengen ngaji nah, pengen nyolong ayam. Sok deh, urusan neraka, urusan susah, pengen. Dipengen kita mah. Karena begini, nih dengarkan. Kebaikan dengan keburukan itu bagaikan tanjakan dan turunan. Ya, kebaikan itu begitu. Jadi perlu tenaga, perlu pengorbanan untuk sampai ke atas. Itulah kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan. Kalau keburukan itu ibarat turun neraka. Turun nggak usah pakai tenaga, nggak usah didorong-dorong, nyungsap. Nggak usah didorong, nggak usah dipaksa, diam aja. Sok gak percaya lah, buktikan. Nggak sholat atau kesiangan, pengen mabok, pengen judi, pengen zina, pengen ngelawan orang, ngebenci orang, ngefitnah orang, musuhin orang, pengennya itu mah. Nyolong, mencuri, pengennya. So gak percaya. So heko hadis. Subhan. Makanya ayo sayang pemuda, kalau pengen mulia, pengen sukses, paksa. Paksa menyantren, paksa ngaji, paksa tahajud, paksa sholat, paksa baca Quran, paksa zikir, paksa puasa, paksa nolong orang, paksa memaafkan orang, paksa menyayangi orang. Tegas. Subhan. Lanjut. Hadirin hadirin, ingin rasanya hati ini memeluk gunung, namun apa daya, abinya sudah tidak berdaya. Insya Allah panjang umur, sehat badan, semoga Allah ridho menakdirkan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Abi pasti banyak salahnya. Itulah sejatinya Abi, karena Abi ceramahnya disertai ada nafsunya. Benarnya itu dari Allah Subhanahu. Salahnya, jeleknya, itulah aslinya Abi, itulah milik Abi, itu dari Abi. Mohon hampura dari awal sampai akhir. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.